Baik, kita lanjutkan materi bab 3, vektor dan operasinya dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 100 sampai dengan 109 ya. Nanti di video kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi vektor. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, penjumlahan vektor. Eksplorasi 3.3, menentukan rute dalam bentuk penjumlahan vektor. Oke. Di sini ada sebuah contoh kasus ya. Perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah peta Banjarmasin. Coba kita lanjutkan dulu. Apakah ada rute langsung dari pompa bensin ke Bandara Syamsuddinur yang ditandai dengan garis merah? Ya, coba kita cek. Ini adalah Bandara Syamsuddinur. Kemudian ini adalah garis merah. Lalu ini adalah SPBU Pertamina. Mungkin maksudnya pompa bensin di sini adalah SPBU Pertamina, ya. Nah, jawabannya adalah tentu saja tidak bisa. Ini kalau kita berbicara tentang perjalanan darat. Ya, kalau perjalanan udara ya bisa-bisa saja menggunakan heli dari SPBU Pertamina ini dimungkinkan untuk berjalan ya, untuk terbang naik heli dengan lintasan lurus seperti ini menuju ke Bandara Syamsuddinur ya. Tapi kalau kita bicara tentang perjalanan lalu lintas darat ya berarti kita harus menyusuri jalan-jalan yang ada. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Coba tentukan satu rute yang paling sederhana. Kemudian gambarkan setiap vektor perpindahannya dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, SPBU Pertamina ada di Jalan Gubernur Sarkawi. Bandara Syamsuddinur ada di Jalan Lingkar Utara. Berarti ini posisi awal. Yang ini adalah posisi akhir. Ya, tugas kita sekarang adalah menggambar vektor perpindahan dari Jalan Gubernur Sarkawi berakhir di Jalan Lingkar Utara. Ya. Tinggal kita ikuti ini jalannya. Nah, ini adalah vektor yang pertama, ya kan? Kemudian ini adalah vektor yang kedua, ya. Lalu ini adalah vektor yang ketiga. Nanti kalau kalian gambar gunakan penggaris, ya Dek ya, supaya lurus, supaya rapi. Ini vektor yang keempat, kemudian ini vektor yang kelima, lalu ini adalah vektor keenam, vektor ketujuh, vektor ke-8, ya. Vektor ke 9 berakhir di vektor ke-10. Ada berapa vektor yang digambarkan? Berarti ada 10 vektor. Nah, kita akan punya rangkaian vektor yang tidak terputus. Dengan setiap ujung vektor ya bertemu dengan pangkal vektor berikutnya ya. Jadi kalau kita gambar vektor itu kan begini. Ini namanya pangkal. Kemudian yang ini namanya ujung. Nah, coba dari gambar ya. Ujung vektor yang pertama ketemu dengan pangkal vektor yang kedua. Ujung vektor yang kedua ketemu dengan pangkal vektor yang ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini maksud dari kalimat ini ya, itu adalah seperti digambar. Ya, kita akan punya rangkaian vektor yang tidak terputus dengan tiap ujung vektor ketemu dengan pangkal vektor berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke eksplorasi 3.4. Gerak perahu menyeberangi sungai. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan tertentu. Nah, ini gambarnya ya. Menurut kalian apakah yang terjadi dengan lintasan perahu jika yang A, kelajuan arus sungai 0 dan yang B, kelajuan arus sungai tidak 0? Baik, untuk menjawab kedua pertanyaan ini lebih enak kalau kita gambar. Ya, ini supaya lebih mudah kita membayangkan. Nah, misalkan ini adalah penampakan sungai ya, kita lihat dari atas dengan menggunakan drone. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang A, kelajuan arus sungai 0, berarti WS sama dengan 0 ya. Misal di sini kita punya perahu, kita berangkat dari titik A, lalu kita ingin nyeberangi sungai ini, berarti kita arahkan saja tegak lurus dengan sungai kan begitu. Dari A nanti lurus begitu kan sampai akhirnya di B. Tiba di B. Kenapa bisa lurus seperti ini? Karena arus sungainya sama dengan 0 kecepatannya. Ya, arus sungainya diam. Berarti nanti kalau ditanya, apa yang terjadi dengan lintasan perahu jika kelajuan arus sungai 0? Berarti lintasannya tetap kan begitu. Lintasan perahu tetap. Ya, dari A menuju B. Nah, ini vektor perpindahannya. Sekarang kasus yang B, kelajuan arus sungai tidak 0, berarti VS tidak sama dengan 0. Nah, kita gambar lagi. Ya, berarti di sini arus sungainya kecepatannya tidak sama dengan 0.
Lalu kita punya sebuah perahu, kita berangkatkan lagi dari titik A, ya. Kita arahkan tegak lurus, harapan kita itu akan sampai di titik B. Nah, sama seperti kasus yang A tadi. Tetapi berhubung di sini kelajuan arus sungai tidak nol, ya, perahu kita ini akan sedikit bergerak miring, kan begitu. Ya, dia hanyut, tidak sampai ke B, ya, melainkan mungkin nanti sampai di C. Nah, di sebelah sini. Ya, dia akan terdorong oleh arus sungai. Ini titik C, ya. Jadi, apa yang terjadi dengan lintasan perahu ketika kelajuan arus sungai tidak nol? Lintasan perahu akan berubah, ya. Jadi akan miring dari A ke C, ya, bergeser juga boleh, berubah juga boleh, miring juga boleh, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Gambarkan lintasan perahu untuk dua kasus berbeda ini. Nah, ini sudah kita lakukan. Kalian bisa melakukan kegiatan sederhana dengan menyediakan kertas A4 atau yang ukurannya berbeda dan seterusnya ya. Ini praktikum, nanti silakan dicoba sendiri. Kedua masalah di atas merupakan masalah penjumlahan vektor. Nah, ini penting. Penjumlahan vektor berbeda dengan penjumlahan skalar. Hasil penjumlahan vektor disebut sebagai resultan vektor. Ingat, kalau vektor itu selain punya nilai, juga punya arah. Sementara kalau skalar, dia hanya punya nilai saja. Ya, ini contohnya. Contoh kasus yang pertama. Jika 2 kg gula dan 3 kg gula dijumlahkan, berapa hasilnya? Pasti 5 kg. Ya kan? Karena ini merupakan penjumlahan skalar. Kilogram itu adalah satuan dari massa. Ya kan? Kita ingat kalau massa itu adalah besaran skalar, tidak punya arah. Berarti kalau dijumlahkan pasti menghasilkan satu jawaban saja. Ya sudah, ya 5 kg ini. Berbeda dengan vektor ya di contoh kasus yang kedua. Bagaimana jika perpindahan 2 meter dijumlahkan dengan perpindahan 3 meter? Apakah selalu sama dengan 5 meter? Tidak, ya kan? Coba kita lanjutkan lagi. Seorang berjalan 2 meter ke timur. Nah, di sini ada peranan arah ya yang menentukan resultan vektor. Kemudian 3 meter ke barat. Akan berbeda hasilnya dengan berjalan 2 meter ke timur, kemudian ya 3 meter ke timur lagi. Nah, coba kalau digambar ya. Misal ini adalah posisi awal titik A. Kemudian ada seseorang berjalan 2 meter ke timur, berarti kan ke kanan kalau digambar. Nah, ini 2 meter ya. Berhenti di titik B. Kemudian 3 meter ke barat. Kalau ke barat berarti kan berbalik arah ya, ke kiri. Nah, berbalik arah 3 meter, ini sudah ada 2 meter, berarti kurang 1 meter. Ya, bisa bayangkan ya. Ini adalah posisi akhir. Ya, yang ditanya adalah resultannya. Berapa resultan perpindahan yang terjadi? Berarti yang ditanya itu adalah panjangnya AC ini berapa? Panjangnya AC ya sama dengan 1 meter. Berarti delta S sama dengan 1 meter. Ini kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua adalah mula-mula ya ada seseorang berjalan 2 meter ke timur. Titik A, jalan ke timur 2 meter, berhenti di titik B. Kemudian masih dilanjutkan lagi 3 meter ke timur lagi, kan begitu. Nah, berakhir di titik C. Berapa perpindahannya, berapa resultannya? Ya sudah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 meter. Nah, bisa adik perhatikan ya. Delta S, nah ini kan angkanya sama ya, 2 dan 3. Bisa menghasilkan 1 meter, ini resultannya. Bisa juga menghasilkan 5 meter, ini juga resultannya. Resultan dari 2 perpindahan. Nah, berhubung arahnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, beda dengan penjumlahan skalar ya. Kalau vektor ini hasilnya bisa lebih bervariasi tergantung arahnya. Oke, paham ya, Dek ya? Kita lanjutkan. Ayo berpikir kritis. Menurut kalian, apa perbedaan penjumlahan skalar dengan penjumlahan vektor? Nah, tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, tinggal ditulis ulang. Penjumlahan skalar menghasilkan satu jawaban. Nah, jadi tadi contoh kasusnya adalah 2 kg gula ditambah 3 kg gula itu pasti 5 kg gula. Ya, nggak mungkin 6 kg gula. Nggak mungkin 7 kg gula. Nah, itu berbeda dengan penjumlahan vektor ya. Kalau penjumlahan vektor
menghasilkan lebih dari satu jawaban. Tergantung apa? Tergantung arah dari masing-masing vektor. Nah, ini ya. Jadi kalau skalar dijumlahkan, hasilnya itu pasti satu jawaban, tidak mungkin lebih. Tapi kalau vektor yang dijumlahkan, ini bisa lebih dari satu jawaban, ini bervariasi. Tergantung apanya? Tergantung arah dari masing-masing vektor yang dijumlahkan. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode segitiga. Berarti ini digambar. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan cara grafis. Ujung vektor pertama ya bertemu dengan pangkal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama, ujungnya di vektor kedua. Nah, ini supaya gampang langsung ke gambar ya. Oke, di sini kita punya vektor AB. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor BC. AB plus BC. Caranya adalah ketemukan ujung vektor AB dengan pangkal vektor BC. Nah, ini gambarnya. AB ketemu BC. AC ini adalah resultannya. Oke, bentuknya berupa segitiga. Makanya disebut sebagai penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga. Penjumlahan vektor ya mengikuti sifat komutatif. Sifat komutatif itu maksudnya dibolak-balik itu hasilnya pasti sama. A plus B ya sama dengan B plus A. Jadi kalau yang di sini tadi AB plus BC nanti hasilnya pasti sama dengan BC plus AB. Nah, ini gambarnya ya. Vektor A ditambah dengan vektor B, hasilnya adalah ini. Kemudian vektor B ditambah dengan vektor A, hasilnya juga ini ya. Jadi tinggal dipindah aja ini. Vektor B dipindah ke sini ya kan, vektor A dipindah ke sini terus dijumlahkan. Pangkal ketemu ujung, kemudian pangkal vektor yang pertama tarik garis ketemu dengan ujung vektor yang kedua, itu adalah resultannya ya. Jadi ini adalah sifat komutatif dari penjumlahan vektor dengan menggunakan metode grafis. Oke, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Nah, ini tunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Ya, tinggal digambar ini. Jadi yang pertama kita gambar vektor A ya. Nah, ini vektor A. Kemudian, oh ya sekali lagi nanti kalau menggambar itu gunakan penggaris, gunakan skala yang tepat ya. Kemudian arahnya ini jangan sampai berubah ya. Itu adalah kunci untuk menggambar vektor. Ini vektor A ya, kemudian kita ketemukan dengan pangkal dari vektor B. Berarti ini vektor B. Nah, ini adalah vektor B. Resultannya tinggal kita tarik garis kan begitu. Ya kan, dari pangkal vektor A menuju ke ujung vektor B. Oke, ini adalah A plus B ya. Sekarang bagaimana kalau B plus A? Ya gampang, tinggal digambar ulang ya kan. Misalkan ini adalah vektor B. Nah, ini vektor B ya. Kemudian ujung vektor B ini kita ketemukan dengan pangkalnya vektor A. Nah, ini. Hasilnya tinggal kita tarik garis dari pangkalnya vektor B menuju ke ujungnya vektor A. Nanti ya sama aja dengan yang berwarna merah ini kan. Nah, berarti sudah terbukti nih bahwa A plus B sama dengan B plus A. Ya, berlaku sifat komutatif. Dibolak-balik hasilnya pasti sama. Baik, sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor berkaitan dengan bentuk jajar genjang ya. Oke. Mungkin yang penting ya, kalau pada metode segitiga itu kan kuncinya ujung ketemu pangkal ya kan. Nah, kalau pada metode jajar genjang ini pangkal ketemu dengan pangkal. Ini kuncinya ya. Pangkal bertemu dengan pangkal. Kalau yang tadi segitiga, ujung bertemu dengan pangkal. Nah, ini ya. Bedanya ini aja. Coba perhatikan. Di sini kita punya vektor, taruhlah ini OA. Kemudian yang ini OB. Nah, kalau pada metode jajar genjang, ya Dek ya. Pertemukan pangkal vektor OA dengan pangkal vektor OB. Nah, kemudian kalau sudah ketemu seperti ini tinggal digambar. Ya, ini pakai garis putus-putus.
OB ya digambar di sini pakai garis putus-putus. Ini bayangannya ya. Lalu OA digambar di sini. Ini bayangannya ya. Nanti di pertemuan sini, di perpotongan sini baru tinggal ditarik garis. Ini adalah resultannya. OA ditambah OB. Ya, paham ya, Dek ya? Kita lanjutkan. Contoh soal, jumlahkan kedua vektor di bawah ini ya dengan menggunakan metode jajar genjang. Jadi kuncinya adalah pangkal ketemu pangkal. Ini pangkal ketemu dengan pangkal ya. Ini A, kemudian ini adalah bayangan dari A. Ini mestinya garis putus-putus ya. Nah, jangan garis solid seperti ini, harus putus-putus. Kemudian yang ini adalah vektor B ya, bayangan dari vektor B. Nah, lalu ini perpotongannya tinggal ditarik garis. Ini adalah resultan dari vektor A ditambah vektor B. Penjumlahan dua vektor juga dapat mengambil bentuk persegi panjang. Ya, ketika apa? Ketika sudutnya 90 derajat. Jadi vektor A dan vektor B ini membentuk 90 derajat, logikanya nanti resultannya mengikuti bentuk persegi panjang. Atau kalau kita pakai contoh ya. Nah, misal ini adalah vektor A. Kemudian yang ini adalah vektor B. Nah, kalau dengan menggunakan metode jajar genjang, berarti kan kita buat semacam bayangan, ya toh. Ini kan A, kemudian yang ini B. Nah, tinggal tarik garis. Ini adalah resultannya, ya. A ditambah B. Atau ini kalau saya perbesar ya. Nah, supaya kelihatan, saya perbesar aja. Oke, ini adalah vektor A. Kemudian yang ini adalah vektor B. Perhatikan, ini pangkal ketemu pangkal. Nah, selanjutnya kita buat bayangannya ya. Ini adalah bayangan vektor B. Ini adalah bayangan vektor A. Nah, perpotongan di sini tinggal kita hubungkan dengan pertemuan pangkal dengan pangkal dari kedua vektor ya. Oke, saya pakai warna lain. Nah, ini adalah resultannya. A ditambah B. Ini bentuknya persegi panjang ya, tapi termasuk jajar genjang. Karena sudutnya di sini 90 derajat. Nah, itu adalah maksud dari kalimat ini. Oke, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Tunjukkan bahwa penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang juga memenuhi sifat komutatif ya. Ini saya pikir bisa adik-adik lakukan sendiri. Caranya sama seperti tadi. Ketika kita menunjukkan bukti bahwa penjumlahan vektor dengan metode segitiga itu juga memenuhi sifat komutatif ya. Kita lanjutkan saja. Ayo berpikir kreatif. Jika ada 3 buah vektor, bagaimanakah cara menjumlahkannya dengan menggunakan metode jajar genjang? Yuk gampang. Kalau ada 3 vektor ya, misalkan A ditambah B ditambah C. Kerjakan dulu A plus B. Ya kan, nanti hasilnya dijumlahkan dengan C kan begitu. Jadi kalau ditulis ya, jumlahkan 2 vektor terlebih dahulu. Hasilnya jumlahkan kembali dengan vektor ke-3 ya, masing-masing dengan menggunakan metode jajar genjang. Sekarang yang C, penjumlahan dengan metode poligon. Nah, kalau poligon itu kan artinya segi banyak ya. Sifat komutatif tetap berlaku untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor. Karena vektor hanya ditentukan oleh panjang dan arahnya saja, maka dapat dipindahkan dengan leluasa. Penjumlahan secara grafis selalu dilakukan dengan cara ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor sesudahnya. Nah, ini gambarnya ya. Coba kita pahami satu persatu ini gambarnya. Oke, kita fokus di garis yang berwarna hitam ya. Ini adalah resultannya. Nah, berarti ini pangkal, yang ini ujung. Ya, berarti nanti kita dari vektor A lanjut ke vektor B, lanjut ke vektor D, lanjut ke vektor C. Nah, ini adalah resultannya. A plus B plus D, ya kan, plus C. Paham ya sampai sini ya? Sekarang yang kedua, yang di tengah. Nah, ini yang di atas ya. Fokus kita ada di sini. Ini adalah resultannya. Ini pangkal, ini ujung.
Berarti kita berangkat dari B, C, D, kemudian ke A. Nah, jadi ini resultannya B ditambah C ditambah D ditambah A, dan seterusnya. Coba kita langsung ke gambar yang terakhir ya. Ini sepertinya agak sedikit menakutkan ya, padahal ya sama saja. Jadi kuncinya adalah kita fokus di sini. Yang berwarna hitam ini adalah resultannya. Ya. Pangkal berarti kita berangkat ke vektor A. Nah, ini vektor A, vektor C, vektor B, vektor D. Berarti A ditambah C ditambah B ditambah D. Nah, ini terbukti ya. A plus C plus B plus D. Oke, saya pikir untuk gambar yang lain ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan vektor juga memenuhi sifat asosiatif. Ya, jadi gampangannya sifat asosiatif itu tidak tergantung yang dijumlahkan dulu yang mana, itu hasilnya pasti akan sama. Ini contohnya. A ditambah dalam kurung B plus C itu akan sama dengan A ditambah B, ya, dikerjakan dulu baru ditambah C. Ini gambarnya. Jadi kalau A ditambah B plus C, berarti B plus C ini dikerjakan dulu. Berarti kan ini hasilnya. Ya toh? B plus C ditambah dengan A, ya, berarti nanti hasilnya adalah yang ini, resultan. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau A plus B dikerjakan dulu? Berarti A plus B dikerjakan dulu. Hasilnya kan yang ini. Ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan ditambah C. Hasilnya ya tetap yang ini. Nah, ini adalah bukti bahwa sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan vektor. Ya, tidak peduli urutan yang dikerjakan itu yang mana dulu. Ya, jadi hasilnya pasti sama. Oke, penjumlahan vektor secara komponen. Selain secara grafis, vektor juga dapat dijumlahkan secara komponen. Nah, ini gambarnya ya. Gambar 3.30 penjumlahan secara komponen. Di sini kita punya vektor AC ditambah vektor AB ya. Ini vektor AC. Nah, vektor AC itu berarti min 3 ke kiri ya kan, kemudian ke atasnya 3. Ini min 3 spasi 3 ditambah vektor AB dari A ke B. Berarti kita berjalan ke kanan 4 langkah ya kan, dilanjutkan ke atas 2 langkah. Nah, ini 4 2. Kalau dijumlahkan berarti masing-masing komponen ini dijumlahkan. Jadi yang X dijumlahkan dengan X, yang Y dijumlahkan dengan Y. Min 3 tambah 4 1 ya kan, 3 tambah 2 5. Nah, ini hasil akhirnya. Penjumlahan secara komponen dan secara grafis pasti memberikan hasil yang sama. Pengurangan vektor. Ya, kalau tadi penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan vektor. Gambar di bawah menunjukkan game Angry Birds. Ya, perhatikan gerak benda yang terlontar dari ketapel. Kekuatan game salah satunya adalah gerak objek-objek dalam game tersebut. Games menggunakan konsep vektor dan operasinya dalam pembuatannya, khususnya perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini berkaitan dengan bahasa pemrograman, ya Dek ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Eksplorasi 3.5 menentukan pengurangan vektor. Ya, ini ayo bereksplorasi. Seekor monyet berada pada posisi 3,4 akan mengambil pisang yang berada pada posisi 2,1. Gambarkan vektor posisi monyet, vektor posisi pisang, dan vektor perpindahan monyet untuk mengambil pisang. Gunakan kertas berpeta. Berapa vektor perpindahan monyet dalam satuan I dan J? Ini vektor basis. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Oke, kita siapkan dulu. Ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Lalu ini kita gunakan 2 kotak. Ini 1 langkah supaya besar. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Posisi siapa dulu yang kita gambar? Posisi monyet ya, 3,4. Nah, ini 3X-nya, Y-nya 4. Nah, ini adalah posisi monyet. 3,4. Selanjutnya posisi pisang ada di 2,1. Ya, ini 2, 1. Nah, ini adalah posisi pisang. 2,1. Gambarkan vektor posisi. Vektor posisi itu berarti selalu dimulai dari pusat koordinat, ya kan, titik O. Nah, ini adalah vektor posisi pisang, ya. Lalu
ini adalah vektor posisi monyet ya. Nanti gunakan penggaris ya Dek ya supaya lurus. Nah, jadi ini ada OP dan ada OM. Saya tulis ya. Jadi OP ini adalah vektor posisi pisang 2 spasi 1. Kemudian OM ini adalah vektor posisi monyet 3 spasi 4. Kemudian vektor perpindahan monyet untuk mengambil pisang. Berarti dari monyet ke pisang. Ini tinggal digambar ya, tinggal tarik garis. Nah, ini adalah vektor perpindahan monyet untuk mengambil pisang. Ya, berarti MP itu nanti akan sama dengan, perhatikan. Jadi kalau kita mau mencari vektor perpindahan monyet ke pisang, berarti nanti yang dikurangkan adalah posisi pisang ya dikurangi dengan posisi monyet kan begitu. Tujuan dikurangi asal ya. Jadi tujuannya itu 2 spasi 1 dikurangi dengan 3 spasi 4. Nah ini 2 dikurang 3 sama dengan min 1. 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Jadi artinya dari posisi monyet yang ada di koordinat 3,4 menuju ke posisi pisang ada di koordinat 2,1. Yang dilakukan oleh monyet adalah berjalan ke kiri ya kan, 1 langkah berarti negatif 1 ya kan. Terus dia berjalan ke bawah 3 langkah berarti di sini negatif 3. Ini sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Kemudian perintahnya di sini adalah berapa vektor perpindahan monyet dalam satuan I dan J. Kalau ini vektor baris namanya ya. Kalau dinyatakan dalam vektor basis, nah supaya ada I dan J ya. Nanti vektor perpindahan monyet berarti monyet ke pisang ya. Nah, ini akan sama dengan min I min 3J. Jadi I itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X, kemudian J itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang penting adalah kalau kita mau mencari vektor perpindahan ya berarti posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Posisi akhir itu kan ada di pisang ya kan, posisi awal itu ada di posisinya monyet. Nah berarti nanti posisi pisang dikurangi dengan posisi monyet, 21 dikurang 34. Nah hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Berapa vektor perpindahan monyet dalam satuan I dan J? Oke, tadi ini sudah kita bahas ya. Bagaimana hubungan antara vektor posisi monyet, vektor posisi pisang, dan vektor perpindahan monyet dalam operasi vektor? Jadi, ini tadi juga sudah kita bahas ya. Vektor perpindahan monyet ke pisang, berarti kan MP. Itu akan sama dengan vektornya atau vektor posisi pisang, ini tujuan. Ya, berarti OP dikurangi OM. Nah, ini. Dari eksplorasi ini, kita belajar bahwa vektor bisa juga dikurangkan selain dijumlahkan. Hasil pengurangan vektor juga disebut sebagai resultan vektor. Ya, perhatikan contoh operasi pengurangan vektor dalam game untuk mengetahui jarak orang dengan rumah jika vektor posisi orang dan rumah diketahui. Oke, atau sebelum kita lanjutkan ya, coba kita kembali ke sini ya. Sebenarnya kalau bentuknya seperti ini, ya Dek ya, bisa kita buat dalam bentuk penjumlahan dulu ya. Jadi OM ya. Nah, ini OM. Ini kan dilanjutkan dengan MP, berarti OM plus MP. Nah, itu akan sama dengan OP. Ya kan? Kalau kita belajar tentang resultan ya Dek ya, penjumlahan vektor, berarti kan OM ini pangkal ketemu ini pangkal, ini ujung. Kemudian ini ujung ketemu dengan pangkal vektor yang kedua, berarti OM ditambah MP sama dengan OP. Nah, OP ini adalah resultannya, penjumlahan OM ditambah dengan OP kan begitu. Tetapi karena tugas kita di sini adalah menentukan vektor perpindahan monyet yang adalah MP, berarti MP itu kan sama dengan OP dikurangi OM. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini tadi lupa saya bahas ya. Jadi OP itu kan 21, 2 spasi 1 dikurangi OM ya 3 spasi 4. Nah, selanjutnya sama ini.
21 dikurang 34 sama dengan min 1 spasi min 3. Oke ya, semakin bisa dipahami ya Dek ya. Kita lanjutkan saja. Baik, ini gambar 3.32, pengurangan vektor dalam game. Salah satu cara menyelesaikan soal pengurangan vektor adalah dengan cara seperti yang ditunjukkan di gambar 3.33 di bawah ini. Arah vektor OB ya dibuat berlawanan dan dijumlahkan dengan vektor OA. Jadi prinsipnya ya, ini kalau kita lihat ya, ada vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Kalau ini kita gambar resultannya, nah ini berarti dijumlahkan. Ya kan, A ditambah B itu yang ini. Tetapi yang kita cari sekarang itu bukan A ditambah B, melainkan A dikurang B. Nah, A dikurang B itu bisa kita tulis sebagai A ditambah negatif B. Ingat, ini adalah vektor berlawanan ya. Jadi ini adalah vektor A, nah kan sama. Ya kan? Sekarang vektor B-nya itu kita gambar berlawanan arah dengan vektor semula supaya jadi negatif B. Nah, baru ini kita jumlahkan A ditambah negatif B. Berarti nanti di sini menggunakan metode jajar genjang ya. Ini adalah resultannya. Ya, berarti ini adalah A dikurangi B. Nah, atau contoh gampangnya begini. Kalau saya punya bentuk pengurangan ya, 5 dikurang 3, itu kan ya sama saja dengan 5 ditambah negatif 3. Ya kan? 5 dikurang 3, 2. 5 ditambah min 3 ini juga 2. Nah, demikian juga di vektor ya. Jadi kuncinya adalah kalau dikurangi bisa kita ubah ya, tanda kurang menjadi tanda tambah dengan catatan apa? Vektor yang dikurangi tersebut kita ubah arahnya menjadi berlawanan. Yang semula B kita ubah arahnya. Ya, yang semula ke kanan kita ubah arahnya menjadi ke kiri. Yang semula B sekarang menjadi negatif B, baru dijumlahkan seperti biasa. Oke, paham ya Dek ya? Kita lanjutkan. Pengurangan vektor dapat dilakukan secara komponen. Ini jelas ya. Perhatikan dua vektor di bawah ini. Oke, di sini kita mengurangkan AB dikurangkan dengan AC. Ya, ini AB, kemudian yang ini AC. Nah, ingat, kalau kita mengurangkan berarti tanda kurang ini bisa kita ganti dengan tanda tambah. Tetapi dengan catatan arahnya vektor AC ini kita balik. Ya kan? AC itu arahnya kan ke sana. Sekarang dibalik. Nah, ini. Ya, dibalik ini. Menjadi vektor BD. Nah, jadi vektor BD itu merupakan kebalikan dari vektor AC. Coba kita cek ya. Kalau AC itu kan berarti kita berjalan 3 langkah ke kiri. Dilanjutkan 3 langkah ke atas. Nah, min 3 spasi 3. Sekarang kalau vektor BD, kita jalan 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Ya kan? Kalau ke kanan itu kan plus. Nah, lalu kita lanjutkan 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. 3 spasi min 3. Ini kebalikan. Min 3 jadi 3, ya kan? Kemudian 3 jadi min 3. Jadi BD itu merupakan kebalikan dari vektor AC. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau secara grafis. Kalau secara komponen ya berarti 42 ya, ini vektor AB bisa dihitung sendiri ya, ini vektor AB 1 2 3 4 1 2. Nah, 4 ke kanan, 2 ke atas, tinggal ditulis 42 ditambah 3 min 3. Yang ini tadi. Ya kan, sudah kita hitung. Berarti 4 tambah 3 7, ya kan? 2 ditambah min 3 atau 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Ini hasilnya. Ya. 7 langkah ke kanan, ya Dek ya. Kemudian 1 langkah ke bawah. Oke. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Jika Andi berjalan 100 meter ke timur, kemudian 100 meter ke barat, nah logikanya Andi akan kembali ke titik semula. Atau dikatakan Andi mengalami perpindahan sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan. Perkalian skalar dengan vektor, eksplorasi 3.6. Ya, jadi sejauh ini adik-adik telah belajar penjumlahan, pengurangan. Nah, sekarang kita belajar tentang perkalian skalar ya dengan vektor. Kita buat satu garis lurus melalui tanda bintang di dekat B, U, dan R, kemudian ukur panjang garis BR, BU, dan UR. Ya.
Ini karena kita tidak gunakan penggaris ya di video ini, berarti nanti kita akan gunakan angka sembarang saja. Nah, nanti silakan dicoba di rumah ya dengan menggunakan penggaris. Jadi caranya ini tinggal dihubungkan. Ya, ini U, ini R, kemudian ini U, ini B. Nah, seperti ini. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ayo berdiskusi, nyatakan panjang vektor BU dan UR terhadap BR. Nah, ini kita pakai angka sembarang aja ya. Ini supaya enak, ya Dek ya, saya tentukan BR itu misalkan 10 cm. Sekali lagi, ini hanya permisalan. Ya, nanti silakan dicoba sendiri, dihitung sendiri dengan menggunakan penggaris. Kemudian misalkan BU itu 8 cm. Ya, lalu UR sama dengan 2 cm. Tadi perintahnya adalah nyatakan panjang vektor BU dan UR terhadap BR. Nah, patokannya adalah BR. Ya gampang, berarti BU sama dengan 8/10 BR kan begitu. Ya kan kalau kita bicara vektor ya. Lalu UR itu akan sama dengan 2/10 kali BR. Lalu pertanyaan yang kedua, hal apa yang sama dari ketiganya? Yang sama ya berarti arahnya, ya kan? Jadi arah BU sama dengan arah UR sama dengan arah BR. Ya, saya pikir ini gampang ya. Coba kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan kembali vektor perpindahan dari Palimanan ke Pejagan, vektor PG. Ini kalau kita lihat, ini nggak kelihatan ya di gambar ya. Merupakan gabungan vektor perpindahan Palimanan Kanci, vektor PK, dan vektor perpindahan Kanci Pejagan, vektor KG. Sebentar. Kalau Palimanan itu kalau nggak salah di Jawa Barat ya, berarti kira-kira ada di sini. Nah, kemudian kalau Pejagan itu ada di Jawa Tengah. Kanci ini ada di dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kira-kira ada di sini ya, Dek ya. Nanti kalau kita gambar ini vektornya, nah nanti jadinya seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Oke, ya sudahlah kita baca aja. Vektor PK sama dengan 4/9 vektor PG dan vektor KG 5/9 vektor PG. Vektor KP min 4/9 vektor PG dan vektor GK min 5/9 vektor PG. Ya. Oke, vektor yang dikalikan dengan skalar positif menghasilkan vektor dengan panjang berbeda. Nah, ini yang penting, yang ini ya. Jadi kalau ada sebuah vektor dikalikan dengan skalar, hasilnya nanti itu merupakan vektor yang lain dengan panjang yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Vektor yang dikalikan dengan, ini belum contoh ya. Vektor yang dikalikan dengan skalar negatif menghasilkan vektor dengan panjang yang dapat berbeda dan dengan arah berlawanan. Jadi misalkan ini ada vektor A ya. Kemudian vektor B ini adalah 2 kali vektor A. Artinya kalau misalkan di sini panjangnya taruhlah 2 cm. Berarti nanti panjangnya vektor B karena B itu sama dengan 2A, ini panjangnya 4 cm. Nah, kalau di sini vektor C itu sama dengan min 2A, tanda negatif itu kan berarti kalau di vektor ya, itu arahnya berlawanan dengan arah semula. Ya, berarti ini panjangnya tetap 4 cm tetapi arahnya sekarang ke kiri. Karena vektor A semula arahnya ke kanan. Kalau dikalikan dengan negatif, ya berarti arahnya berlawanan dengan arah semula. Ya, ini berkaitan dengan vektor berlawanan. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya, kalau kita berbicara tentang perkalian skalar dengan vektor, ya, nanti panjang vektornya itu menyesuaikan. Kemudian, kalau arah vektornya itu ditentukan oleh tanda dari pengalinya. Kalau pengalinya plus berarti arahnya tetap, kalau pengalinya negatif berarti arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya. Ayo bekerja sama. Buktikan perkalian skalar dengan vektor secara grafis ya pada kertas berpetak dan komponen memberikan hasil yang sama. Tentukan satu vektor terlebih dahulu, setiap anggota dapat memilih skalar yang diinginkan. Nah, mungkin ini bisa kita kerjakan ya. Oke, di sini kita buat sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y, lalu ini adalah pusat koordinat.
ya. Kita pakai skala 2 kotak ini satu langkah ya supaya mudah kita amati. Nah, seperti ini. 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini 1, 2, sebentar ini 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8 ya. Misalkan di sini saya punya vektor itu adalah OA. Nah, ini 2,2. Kok 2,2? 2 spasi 2 ya kalau koordinatnya baru 2,2. Nah, nih. Ini adalah vektor kita. Ya, vektor OA namanya. Vektor OA sama dengan 2 spasi 2. Nah, kalau vektor OA ini saya kalikan 2, berarti kan panjangnya ya 2 kali semula. Sama seperti yang tadi kita bahas ya. Berarti nanti kalau saya kalikan 2, nanti kira-kira hasilnya itu di sini. Ya kan? Nah, ini C. Kok C? B aja ya. Nah, ini B. Jadi OB itu sama dengan 2 kali OA. Nah, ini secara grafis ini ya. Seperti ini. Jadi terlihat OA itu sama dengan 2 kali OB itu sama dengan 2 kali OA. Ya. Jadi terlihat panjangnya OB itu kan 2 kalinya OA. Ini secara grafis. Nah, ini secara grafis ya. Bagaimana kalau secara komponen? Ya gampang. Ya, sudah terbukti nih. Jadi kan untuk OB ya, kalau koordinatnya B itu kan 4,4. Ya kan? Berarti vektor OB itu sama dengan 4 spasi 4. Nah, kalau OA dikalikan 2, berarti kan masing-masing komponen ini dikalikan 2. Ya kan? Jadi nanti ini dikali 2, ini dikali 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 ya sama dengan 4. Nah, ini sudah terbukti ya. Jadi kita bisa dengan mudah membuktikan bahwa perkalian skalar ya dengan vektor secara grafis itu nanti hasilnya akan sama jika kita lakukan dengan mengalihkan masing-masing komponen dari vektor tersebut. Nah, ini buktinya ya. Silakan nanti dieksplorasi sendiri dengan teman-teman kalian dengan vektor yang berbeda-beda dan dengan pengalih skalar yang juga berbeda-beda. Hasilnya pasti bisa dibuktikan bahwa perkalian vektor secara grafis itu akan sama dengan perkalian vektor dengan cara dikalikan di masing-masing komponen dari vektor tersebut. Oke, selanjutnya nah ini kita akan bahas latihan 3.5 ya di video berikutnya. Oke, demikian tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan soal latihan 3.5.